Kenapa memperlakukan saya seperti ini? Bisu, kamu menggerakkan tangan apa sih? Lagu-lagumu semua saya yang menulis. Lalu bagaimana? Meskipun kamu bilang, kamu pikir orang-orang akan percaya saya ratu musik ini? Atau kamu yang bisu ini? Kiki, gimana urusannya? Seorang bisu bisa bikin apa lagi? Selama ini kalian semua menipu saya. Songnuan, kamu masih pikir kamu itu putri keluarga Songya? Ayahmu sudah mati, kami sekarang juga tidak butuh kamu untuk menulis lagu. Orang yang tidak ada gunanya lagi, untuk apa saya simpan? Dulu saya yang bantu kamu jadi raja musik lagu demi lagu. Jadi itulah sebabnya saya lebih butuh kamu untuk diam selamanya. Kakak Ji, Wajah saya. Songnuan kamu jalang. Songnuan, kamu memang tidak tahu terima kasih. Jalang. Untuk masa depan bahagia kita. Hanya bisa membuat kamu diam selamanya. Partitur musik kesayanganmu hancur bersama kamu. Karbon monoksida dari arang ini cukup untuk meracuninya 800 kali, Kiki. Ayo pergi. Jilin Yu Kiao Anki, saya benci kalian. Meskipun saya mati, jadi hantu pun tidak akan membiarkan kalian. Songnuan, ngomong sama kamu, kenapa bisu? Cuma minta kamu kasih saya satu lagu. Ada apa kamu sedih? Kiao Anki, saya ini hidup kembali karena nasib saya belum habis. Maka hidup ini pasti tidak akan membuat kalian berdua jalan bahagia. Ngomong sama kamu bisu ya? Barusan saya bicara agak kasar. Minum air ini, anggap saya minta maaf. Kamu jadi bisu, itu karena tahun itu minum air yang sengaja disiapkan Kakak Ji untuk kamu. Maaf ya, tangan saya terpeleset. Songnuan kamu jalan, lihat saya, tidak kamu. Berhenti. Aduh Kakak Ji, kamu harus bela saya. Dia maksa saya kasih dia lagu. Nuan-Nuan, sebenarnya saya yang suruh Kiki minta lagu ke kamu. Karena saya tahu dengan bakat Nuan-Nuan pasti bisa bantu Kiki sukses debut. Kalau kita berdua nanti sudah punya pengaruh di dunia hiburan, kamu juga bisa hindari banyak jalan salahkan. Benar-benar bisa acting, seharusnya kamu di dunia acting. Ternyata begitu, saya pasti pilih lagu terbaik untuk kakak Kiki. Racun yang kamu siapkan untuk dia tadi, tumpah semua ke saya. Kalau dia nanti tahu hubungan kita, ngomong sembarangan gimana? Tenang, pertandingan ini keluarga kita investor terbesarnya. Dan aku juga salah satu juri. Sebenarnya, kompetisi ini adalah pertunjukan debut yang disiapkan khusus untukmu, Kiki kami. Pasti akan menjadi sangat terkenal. Ya, kamu memang yang terbaik untukku. Pasangan brengsek, kalian pasti akan membayar perbuatan kalian. Lin Yu, kami punya bakat dan dukungan modal. Segera tidak perlu lagi disebut setara dengan Yubai. Jilin Yu selain beberapa lagu saat baru debut. Apalagi karya representatifnya, hanya didukung modal saja. Songnuan, kamu memang tidak pernah berubah. Ku bilang jangan keluar mempermalukan diri, kamu malah datang. Kalian berpikir terlalu banyak, aku datang untuk menonton kompetisi. Kalau bukan karena jika kakak menyuruhku memberimu lagu, aku malas berdebat denganmu. Nanti setelah kompetisi selesai, aku akan bereskan urusan denganmu. Bibi, aku sarankan kamu lebih baik khawatirkan dia saja. Lagu ini sangat sulit. Kalau nanti di atas panggung menyanyi vals, pasti akan memalukan. Tidak bisa turun panggung. Kiki, sebentar lagi kompetisi, kenapa belum persiapan? Jika kakak, aku datang dengan niat baik untuk menyemangati kakak. Tapi Bibi dan kakak sepertinya tidak menyambutku. Kamu pura-pura apa? Tadi kamu jelas tidak seperti ini. Bibi Kiao, seharusnya aku seperti apa? Ibuku sudah lama meninggal, ayahku juga baru saja pergi. Aku tahu kalian semua tidak menyukaiku, lebih baik aku pergi saja. Sudahlah, Bibi Kiki. Memang kalian yang salah, Nuan-Nuan hanya ingin datang menyemangati Kiki. Kenapa tidak biarkan dia datang? Kalau suka menonton, biarkan dia menonton saja. Biarkan dia melihat dengan jelas. Apa itu perbedaan dunia? Ayo kita pergi. Nuan-Nuan, aku sangat senang kamu bisa datang, tapi Nuan-Nuan, kamu tahu. Karirku sedang naik daun, tidak boleh ada skandal, jadi hubungan kita tidak boleh diketahui orang ketiga. Mengerti? Ya, aku mengerti. Kalau begitu aku sibuk dulu ya. 3 orang saja tidak cukup.
Aku ingin semua penonton di negeri ini tahu wajah asli kalian berdua, pria brengsek dan wanita pemain. Halo semua, namaku Kiao Anki. Aku membawakan lagu orisinal berjudul Kacang Merah. Intro lagu ini elegan tapi segar, lagu yang bagus. Katanya Kiao Anki ini adalah penyanyi orisinal, yang baru-baru ini dilihat dan ingin dikontrak oleh Ji. Sekarang lihat, memang ada bakatnya. Guru Yu, bagaimana menurutmu lagu ini? Belum merasakan Intro yang dengan tenang baik. dan bersemangat. Cuaca saat salju Mekah. Adalah lagu yang bagus. Bergoyang bersama, akan lebih mengerti. Apa itu kelembutan? Belum sempat menggenggam tanganmu, Kiao Anki menulis lagu lumayan. Lagunya terlalu kacau melewati gurun pasir yang tandus. Hanya bisa menulis lagu, tapi tidak bisa menyanyi, apa gunanya? Kamu saja mungkin mulai sekarang harus tahu. Sekarang penulis lirik yang berbakat sangat langka. Lebih memilih untuk terus merindukan dan tidak melepaskan. Menunggu sampai semua pemandangan terlihat jelas. Terima kasih semuanya, lagu Kacang Merah ini adalah lagu orisinal saya. Saya bisa mencapai prestasi hari ini. Pertama-tama yang harus saya syukuri adalah ibu saya. Selanjutnya saya berterima kasih kepada Guru Ji atas apresiasinya. Tanpa dia lagu ini tidak akan ada. Sebuah lagu Kacang Merah menyuarakan perasaan yang sulit diungkapkan. Lagu ini adalah karya terbaik yang pernah saya dengar di panggung ini. Saya beri 9 poin. Saya beri nilai penuh 10 poin, saya juga sangat. Bakat kreatifmu benar-benar membuat saya terkejut. Saya yakin ratu berikutnya pasti kamu. Apakah ada kehormatan untuk menandatangani kontrak dengan Nona Kiao? Terima kasih Raja Ji, saya bersedia. Aduh, Jilinyu yang selalu sombong, tidak pernah memuji penyanyi lain. Apalagi seorang pendatang baru. Semua juri memberikan nilai tinggi kalau Yubai juga mengakui. Maka Kiao Anki adalah juaranya, menyanyi seperti ini juga bisa menang. Ini terlalu kacau. Kamu tidak mengerti modal kan, selama ada yang mendukung, saat siaran diolah suaranya. Maka dia adalah jenius pencipta, dengan suara surgawi, suara pecah apa itu. Benar-benar modal di atas segalanya, kita orang biasa. Hanya bisa menjadi figuran di dunia ini. Semuanya sudah cukup kan menyanyi seperti ini, kamu beri 9 poin. Dia beri 10 poin. Guru Ji, kamu dulu juga penyanyi profesional. Lagu ini saya akui sangat bagus, tapi dengan penampilan Nona Kiao, saya sangat meragukan. Apakah lagu ini benar-benar orisinalmu? Tentu saja lagu ini saya tulis kemarin. Tampaknya Guru Yu punya pandangan unik. Saya hanya merasa penampilannya hari ini sangat tidak cocok dengan suasana lagu ini. Mereka berdua berdebat lagi. Mereka memang sudah tidak suka satu sama lain, ini bukan rahasia. Kalau suara pecah menyanyi seperti ini bisa lolos hari ini, maka kompetisi ini adalah lelucon, kita juga tidak perlu duduk di sini. Saya juga merasa penampilannya nyanyi sangat tidak sesuai dengan suasana lagu ini. Tapi ini lagu orisinal. Siapa yang bisa menyanyikan suasana lagu ini lebih baik daripada penciptanya? Saya Bisa Kacang Merah adalah lagu dengan melodi yang sangat indah. Sama sekali tidak seperti Kiao Anki yang menyanyikannya dengan tidak enak Wah, didengar. besar sekali mulutnya, ini adalah suara terbaik rakyat. Bukan sembarang orang bisa bernyanyi sesuka hati. Orang yang menciptakan lagu masih di atas panggung, dia sudah berani menantang. Tidak menimbang-nimbang kemampuan sendiri. Kompetisi ini disebut suara terbaik rakyat. Saya ingin bertanya, jika tidak semua orang bisa berpartisipasi, lalu apa artinya rakyat ini? Apalagi seperti dia, 8 dari 10 kalimatnya fals. Bisakah disebut suara terbaik? Song Nuan. Sejujurnya, dia adalah adik saya. Sejak kecil tidak bisa bernyanyi. Selalu iri dengan bakat musik saya, hari ini juga bertingkah tanpa memandang situasi. Saya minta maaf atas namanya kepada semua orang. Nona, saya tidak peduli apa hubungan kalian berdua. Apapun perselisihan masa lalu kalian. Tapi ini adalah panggung suara terbaik rakyat. Bukan tempat untuk bertingkah sembarangan. Selesaikan masalah di luar panggung. Cepat keluarkan orang yang mengganggu ketertiban ini. Adik, karena kamu tidak bisa bernyanyi, lebih baik jangan naik ke atas. Kalau tidak, kamu sendiri yang akan malu. Bernyanyi seperti ini masih bisa percaya diri. Kiao Anki, saya benar-benar mengagumi keberanianmu. Song Nuan, nyanyian saya tidak enak didengar. Maka kamu adalah suara surgawi. Tidak berani disebut suara surgawi, tapi setidaknya tidak akan menghina lagu ini sepertimu. Song Nuan, Kiao Anki, berani tidak bertaruh dengan saya. Pakai lagu Kacang Merah. Semua yang hadir di sini adalah juri. Jika saya kalah, saya akan segera meminta maaf padamu dan meninggalkan tempat ini. Tapi jika kamu kalah, keluar selamanya dari dunia hiburan. Saya tidak setuju, kompetisi sudah selesai, kita tidak punya. Mengapa tidak bisa? Guru Ji, ini kan suara terbaik rakyat. Saya pikir siapapun yang punya mimpi bisa ikut. Saya di sini hari ini tidak akan membiarkan orang yang tidak bisa bernyanyi memanfaatkan panggung suara terbaik rakyat untuk debut dari sini. Baik. Guru Yu,
tolong beri saya kesempatan. Saya akan membuat semua orang tahu potensi sebenarnya dari kacang merah. Saya sangat mengagumi keberanian dan kepercayaan dirimu. Semoga kamu tidak mengecewakan saya. Semangat. Halo semua, nama saya Song Nuan. Selanjutnya saya akan menyanyikan kacang merah. Song Nuan, kamu si Jalang, masih ingin mencuri perhatianku. Dengan Kak Ji di sini, kamu tunggu saja malu dan diajak orang. Ya ampun, inilah melodi yang seharusnya dimiliki sebuah lagu. Tidak mungkin, Song Nuan jelas-jelas sampah yang tidak bisa bernyanyi. Lagu ini benar-benar bagus saat Kiki menyanyikannya. Mengapa tidak merasakan cinta dalam liriknya? Berbeda, yang dinyanyikan Song Nuan ini. Barulah biji kacang merah yang penuh kerinduan. Bagus sekali, kamu benar-benar menghidupkan lagu Red Band ini. Bahkan lebih bisa merasakan emosi dalam lagu ini dibandingkan penyanyi aslinya. Sudah pasti, Song Nuan sudah sangat mencintaiku, sampai tidak bisa lepas dariku. Bagaimana bisa dia menyanyi lebih baik dari Kiki? Bu, apakah Anda paham mendengarkan lagu? Perbedaan mereka bukan cuma sedikit. Terima kasih atas pujian dari Guru Yu. Tapi saya ingin memberitahu semua orang, alasan Kiao Anki tidak bisa menyanyi dengan baik adalah karena lagu Red Band ini bukanlah karyanya. Song Nuan, apa yang kamu bicarakan? Red Band bukanlah karyaku. Lalu siapa yang menulisnya? Tentu saja saya yang menulisnya, dan kamu baru mendapatkan partitur lagu saya 1 jam sebelum pertunjukan. Jadi wajar saja kamu menyanyikannya dengan buruk. Saya sudah tahu Kiao Anki tidak bisa menulis lagu sebaik ini. Tidak menyangka di panggung Good Voice, ada kasus plagiarisme. Song Nuan, hanya karena kamu menyanyikannya dengan baik, bukan berarti kamu bisa mengklaim lagu ini sebagai karya aslimu. Sampai kapan kalian akan terus berakting? Semua orang di sini yang punya telinga pasti bisa mendengar. Siapa yang lebih mirip dengan penyanyi aslinya, menurut kalian? Benar, Song Nuan membuat orang ingin menangis. Kiao Anki membuat orang ingin tertawa. Siapa penulis aslinya sudah jelaskan. Saya sudah merasa aneh dengan karakter Jilin Yu. Bagaimana bisa dia memuji seorang pendatang baru? Apakah ada sesuatu yang tersembunyi? Jangan bicara sembarangan. Lin Yu bukanlah orang seperti itu. Tebakan kalian benar. Hari ini di panggung ini tidak hanya ada peserta yang plagiat, tapi juga juri yang mencoba melakukan kecurangan, Kiao Anki dan Jilin Yu. Satu adalah kakak tiriku, satu lagi adalah pacarku. Mereka telah bekerja sama menipu saya selama bertahun-tahun. Satu menjadi raja dengan karya saya, dan ingin terus menghisap darah saya. Hari ini di panggung ini, membuat yang lain debut. Song Nuan, kamu berani memfitnah saya. Kamu tunggu saja surat pengacara saya. Benarkah? Memfitnah? Lalu apa ini? Pertandingan ini adalah pertunjukan debut yang disiapkan untukmu. Tapi racun yang baru saja kamu siapkan untuknya. Semua tumpah ke saya, kalau dia tahu hubungan kita. Bagaimana kalau dia bicara sembarangan? Tidak, ini palsu. Ini adalah pemalsuan oleh Song Nuan. Jilin Yu, saya tidak punya kemampuan untuk memalsukan rekaman dengan suara yang sama dengan kalian. Sejak hari kamu menghitung saya, apakah kamu pernah berpikir, suatu hari, saya akan berdiri di panggung ini dan mengungkapkan semua kebenaran? Song Nuan, kamu diam. Ini seperti kisah petani dan ular. Song Nuan membantu menulis lagu selama bertahun-tahun, malah selingkuh, dan ingin meracuni suaranya. Tidak, kalau terus begini, tidak hanya Kiao Anki. Reputasi saya juga akan hancur kalau begitu Song Nuan. Jangan salahkan saya jika saya tidak sopan lagi semuanya. Lagu ini memang bukan karya Kiao Anki. Tapi Song Nuan juga menjiplak. Bagaimana mungkin? Saya juga sangat penasaran dengan usia Song Nuan. Bagaimana dia bisa menulis karya yang begitu dalam. Tapi baru saja, saya menerima pesan dari Fang Wenhai. Fang Lao bilang kepada saya, lagu ini adalah hasil jiplakan Song Nuan dari karya Fang Lao. Bahkan karya Fang Lao berani dia jiplak sungguh berani. Lagu Hong Dou yang penuh pengalaman dan perasaan ini ternyata hasil jiplakan dari karya Fang Lao. Hebat Jilin Yu. Kita baru saja bertemu sebentar tapi tak disangka kemampuanmu menuduh orang lain sebagai pencuri semakin meningkat kalau kamu bilang saya menjiplak karya Fang Wenhai. Tolong ajak Fang Lao ke sini dan tetapkan tuduhan terhadap saya. Song Nuan, sebenarnya apa yang terjadi? Dengan suaramu kamu tidak seperti orang yang menjiplak lagu.
Guru Yu, tenang saja, yang benar akan tetap benar. Apapun yang mereka lakukan, saya bisa menghadapinya satu persatu. Jilin Yu, jika benar seperti yang kamu katakan, Fang Wenhai memberitahumu, saya menjiplak karyanya. Menurut saya, Fang Wenhai ini sebenarnya tidak pantas. Siapa yang berani bilang saya tidak pantas? Sungguh sombong. Baru saja teman muda ini yang bicara senaknya. Anda adalah Fang Wenhai. Kalau begitu seperti yang dikatakan Jilin Yu, Hongdou adalah karya Anda. Benar. Ternyata Song Nuan benar-benar penjiplak. Fang Lao, izinkan saya bertanya lagi. Berapa banyak lagu yang saya jiplak dari Anda? Saya sudah tua. Lagu hits selama ini hanya Hongdou. Kalau begitu Fang Lao tidak punya lagu bagus yang belum diriliskan. Nanti kalau saya terus membuat lagu hits, Fang Lao tidak akan bilang lagi, saya menjiplak karya lama Anda kan? Bicara apa kamu berani meragukan Fang Lao? Lagu ini adalah hasil kerja keras saya selama ini. Tidak ada karya yang lebih baik dari ini. Saya tidak tahu dari mana kamu mendapatkan lagu ini. Untuk tindakanmu saya akan menentang sampai akhir. Song Nuan, Fang Lao sudah bilang kamu menjiplak karyanya. Kamu masih berani berdiri di atas panggung, cepat turun. Semoga kalian bisa terus bersikap sombong seperti ini. Dia ternyata masih menyimpan lagu bagus ini dan tidak memberikannya kepada saya. Houlai, tapi kenapa saya selalu teringat masa lalu? Song Nuan, apa judul lagu ini? Lagu ini berjudul Houlai. Dari suaramu aku mendengar kelegaan dan penyesalan. Kamu tidak mengecewakanku. Master Fang, apakah lagu latar ini juga karyamu? Lalu bagaimana, meskipun kamu bisa menulis latar, tidak bisa menutupi fakta bahwa kamu menjiplak karya Master Fang Red Bean. Fakta? Baiklah. Maka aku akan tunjukkan padamu apa itu fakta. Song Nuan, apakah kamu ingin memberitahuku melalui lirik bahwa kamu sudah melihat niat burukku terhadapmu? Membuka mulut langsung menghasilkan lagu hit. Sayangnya ada orang yang buta mata. Monster seperti apa yang telah kuhadapi? Ya ampun, berapa banyak lagu yang sudah dia tulis? Setiap lagu adalah level lagu hit, ini sangat mengejutkan. Jenius, Song Nuan, kamu adalah jenius pencipta. Bagaimana mungkin dia mau menjiplak? Master Fang sudah bilang dia plagiat. Apakah kalian tidak percaya kata-kata Master Fang? Tapi kualitas setiap lagu Song Nuan melebihi karya terbaik Master Fang. Dengan kemampuan Song Nuan, untuk apa menjiplak? Dan bagaimana mungkin mau menjiplak? Jilin Yu, lagu-lagu yang baru saja kusanyikan ini, apakah juga hasil jiplakan dari Fang Wenhai? Tidak, ini aku menerima uang dari keluarga Ji. Mereka mengancamku, menyuruhku memfitnah Nona Song. Master Fang, kamu telah menghina kata berbudi luhur dan berbakat. Kamu bahkan tidak layak menyandang status sesepuh dunia musik. Ini terlalu keji. Cepat, bawa Master Fang istirahat. Ternyata dia disuap untuk memfitnah Song Nuan. Ini terlalu keji, Song Nuan. Master Fang adalah senior, kamu malah membuatnya muntah darah. Silakan keluarkan semua jurusmu. Aku akui kamu sangat berbakat, tapi aku beritahu kamu. Belajar etika dulu baru belajar seni di dunia musik. Banyak orang yang lebih berbakat darimu. Segera panggil 3 pencipta lagu hit ke tempat lomba. Aku akan memberi pelajaran pada orang yang tidak tahu diri ini. Pelajaran yang berharga. Apa itu 3 pencipta lagu hit? Song Nuan seberbakat apapun, dia masih gadis baru. Bagaimana mungkin bisa menandingi 3 pencipta lagu hit? Song Nuan, Fang Wenhai sudah tua, menang darinya tidak berarti apa-apa. Jika kamu bisa mengalahkan 3 pencipta lagu hitku, aku akan berlutut di depan umum, meminta maaf, dan mendukungmu debut. Silakan panggil orang, 1 lawan 1.
Hari ini kamu pasti akan berlutut. Berani sekali bicaramu. Berani melawan kami bertiga sendirian. Ma Shu, jenius tari dari negara Han Ming, dan duo favorit masyarakat. Legenda Yuannya. Mereka adalah raja di bidang masing-masing dan belum pernah berkumpul. Tidak disangka mereka bisa muncul bersamaan hari ini, apalagi yang harus diperdebatkan Songnuan. Kamu berlutut dan meminta maaf, sekarang mungkin masih ada waktu. Jangan sampai nanti wajahmu dipukul habis-habisan, baru kamu menangis memohon ampun padaku. Apa sih 3 penulis lagu terkenal itu? Mereka cuma sekelompok orang yang naik karena modal saja. Katanya saja kalian mau bertanding seperti apa? 3 penulis lagu terkenal akan menulis lagu langsung di tempat, kalau kamu bisa mengalahkan mereka. Baru kamu benar-benar berbakat. Aku terima. Siapa yang mau duluan? Aku masyarakat dan publik sekarang. Lebih suka musik pop dari negara kecil kami Han Ming. Lagu-lagu yang baru kamu tulis itu akan segera ketinggalan zaman. Disingkirkan sudah Smita. Aku ingin melihat negara kecil Hanmu lebih hebat, atau negara besar Huaxia kami yang lebih hebat. Tidak tahu diri aku akan membuatmu melihat. Membuat wanita berpikiran sempit ini tahu. Apa itu musik pop yang sebenarnya? Apa maksudnya ini tidak mengerti? Tidak apa-apa, begitulah aliran musik kami Han. Nanti di belakang panggung lagu diputar, kamu ikuti gerakan bibir saja. Tambah dengan tarian kuda. Pasti bisa memukau penonton Smita. Masih lebih hebat Ma Shu. Apa yang dia nyanyikan ayahnya baru saja membunuh siapa? Ayahku baru saja membunuhnya, liriknya terlalu tidak masuk akal. Bahasa burung tidak mengerti sama sekali, kalian kampungan tidak mengerti apa-apa. Ini bahasa Han musik paling populer sekarang. Ayahku baru saja membunuhnya begitu saja. Harus diakui efek panggungnya memang cukup bagus. Lagu Gangnam Styleku ini cukup untuk mengalahkan semua lagu dari Huaxia. Bagaimana Songnuan takutkan? Tapi lebih seru dari semua lagu yang baru kamu nyanyikan. Ayahku baru saja membunuhnya. Memang negara kecil hanya dengan lagu ini mau mengalahkan sejarah budaya Huaxia kami yang sudah 5.000 tahun. Aliran Hua yang paling hebat. Nanti buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik apa itu Jiangnan. Lagu ini nadanya lembut dan merdu, sederhana dan elegan. Di kepala penuh dengan gambaran hujan kabut di Jiangnan. Ini baru musik yang sebenarnya. Apa yang dinyanyikan Kiao Anki itu bahasa burung. Songnuan. Lagu Jiangnan Songnuan ini memang bagus. Tapi kalau dibandingkan dengan efek panggung, menurutku Kiao Anki lebih cocok di panggung. Lebih cocok mewakili dunia musik bahasa Mandarin kami. Hah, kalian berdua tidak tahu malu bahkan tidak mengerti lirik lagu. Kamu bilang dia bisa mewakili musik Mandarin, kalian berdua tidak layak jadi juri. Songnuan adalah perwakilan sejati dari Jiangnan. Lagu Songnuan yang cengeng seperti ini tidak seharusnya muncul di panggung ini. Kamu seperti babi hutan yang tidak bisa menikmati makanan halus. Negara yang sejarahnya bergantung pada pencurian dan perampokan, apa haknya menilai musik Tiongkok? Negara yang bahkan sejarah dan budayanya bergantung pada pencurian dan perampokan tentu tidak bisa menghasilkan musisi yang berintegritas dan berwawasan. Ais, kamu bahkan tidak menggunakan bahasa hormat. Bahkan berani mengejekku. Kamu tidak layak, orang yang tidak pantas seperti kamu berlagak tinggi, menggonggong di tanah Tiongkok. Baik. Songnuan benar, orang Korea ini sangat sombong, kenapa kita harus membiarkannya berkuasa di tanah Tiongkok? Diam, semuanya diam. Jiangnan adalah milik negara Han kuno kami. Kalian orang-orang kasar, tidak mengerti apa itu musik. Omong kosong, artis Korea memang sampah. Pulang ke negara Han kuno kamu. Pulang, semuanya tenang. Karena kita masih di lokasi pertandingan, maka kita harus mematuhi aturan pertandingan. Menggunakan lagu yang tidak kita mengerti untuk mewakili musik Mandarin. Saya tidak setuju. Juara pertandingan ini harus Songnuan. Songnuan. Tenang, karena semua orang tidak puas.
Kebetulan kita masih punya guru Yuan yang legend. Bagaimana kalau dua guru ini yang menciptakan lagu? Saya sendiri akan naik panggung dan bernyanyi bersama Qiao Anqi. Bagaimana menurut kalian? Wah, kakak Linyu akan tampil langsung tidak menyangka. Masih bisa melihat penampilan langsung Ji Tianwang di sini. Karya Yuan yang legend ditambah penampilan kakak Linyu. Hari ini akan kami tunjukkan apa itu bintang puncak sejati. Dua guru mohon bantuannya. Kerja sama kita pasti akan mengguncang panggung. Karena bekerja sama dengan Ji Tianwang kami pasti akan mengeluarkan karya terbaik. Lagu ini sudah kami persiapkan sejak awal debut kami. Song Nuan tidak punya peluang menang. Lagu Yuan yang legend dari nenek saya yang berusia 80 tahun. Hingga anak perempuan saya yang versi apapun. Yang tahu dan tidak tahu pasti bisa bersenandung Song Nuan, tidak bisa menandingi mereka. Anqi, mari kita ciptakan mitos indah ini bersama. Hubungan dua orang ini sepertinya memang tidak biasa. Jika yang dikatakan Song Nuan benar, dia selalu dieksploitasi menulis lagu untuk mereka. Maka Qiao Anqi benar-benar merebut pacar Song Nuan. Hei, saya tidak boleh memfitnah kakak Linyu saya. Level seperti ini bisa disebut penulis lagu emas. Kuping semua orang terlalu menderita. Bersikap manja di depanmu. Bagaimana, Nona Song? Lagu ini belajar mengeong. Tapi ini adalah intisari dari kerja keras kami selama bertahun-tahun. Kamu tidak bisa menahannya, kan? Tidak jelas, tidak masuk akal. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kalian bisa diangkat ke posisi sekarang. Kami adalah legenda pasangan duet. Kami adalah tokoh legendaris di dunia duet cinta. Apa hakmu mempertanyakan karya kami? Song Nuan, jangan bicara besar. Meskipun kamu menulis banyak lagu, tapi kamu bahkan tidak punya satu lagu duet cinta pun. Apa yang bisa kamu gunakan untuk mengalahkan kami? Song Nuan, industri hiburan sekarang sulit. Aku sarankan kamu menyerah lebih awal, bisa mundur dengan selamat. Kamu sudah mengalahkan Paman MA dan Pak Fang. Sekarang kalah dari kami berdua, juga tidak memalukan. Sial, aku paling benci orang yang sok. Ini hanya dua cinta. Song Nuan, kamu menulis lagu, aku akan menemanimu. Hari ini aku akan mempermalukan ketiga orang ini di depan umum. Kalian bisa berada di posisi sekarang di dunia musik karena aku belum bertindak. Tapi dunia musik setelah malam ini akan berubah. Mitos yang indah, bagus Song Nuan. Apalagi kejutan yang kamu miliki yang tidak aku ketahui. Guru Yu, Anda terlalu memuji setiap orang. Menganggap diri mereka sebagai mitos dunia musik. Tapi apa yang kalian tulis? Seperti badut yang menghibur orang. Hari ini aku akan menunjukkan pada kalian karya apa yang benar-benar mitos. Guru Yu, silakan. Tidak menyangka Yubai dan Song Nuan bisa mencapai harmoni seperti ini dalam waktu singkat. Ini baru lirik yang benar-benar berima. Song Nuan, kamu adalah juara yang pantas dari acara ini. Seorang jenius pencipta, seperti Song Nuan. 4.000 tahun sulit ditemukan. Aduh, lagu dewa apa ini? Dengan lagu mitos yang indah ini, aku tidak bisa mendengarkan duet orang lain lagi. Jika Song Nuan muncul di mata publik beberapa tahun yang lalu, tidak akan ada legenda pasangan. Mengingat lagu Jilin Yu dan Qiao Anqi tadi, benar-benar tidak enak didengar. Jilin Yu, sekarang kamu menyerah. Atau kamu masih punya trik lain? Ingin berjuang mati-matian lagi. Song Nuan, jangan tidak tahu diri. Wajah aslimu terungkap. Beberapa artis yang bisa menghasilkan uang di perusahaanmu juga reputasinya turun drastis. Kamu benar-benar pandai berhitung. Kamu tunggu saja, aku masih bisa memanggil orang. Kamu masih belum selesai. Tidak punya kemampuan, jangan memalukan diri di sini. Janji adalah janji, kalau Song Nuan menang, minta maaf dan keluar dari industri. Tapi sampai sekarang masih ngeles. Kalian ngerti apa? Punya modal dan didukung orang itu juga kemampuan. Asal aku punya uang, lagu legendaris apapun, anak jenius apapun, bisa aku dapatkan dengan mudah.
Hari ini aku akan tunjukkan pada kalian. Apa itu kekuatan modal? Segera beritahu panitia The Voice. Suruh mereka langsung kasih piala juara ke Kiawan Ki. Aku akan urus ayahku untuk mengatur urusanmu. Sombong sekali di depan banyak orang. Dia didukung oleh grup G, makanya bisa seenaknya. Memang punya modal. Kasih piala juara ke Kiawan Ki. 3 juri, pilih juara menurut hati nurani kalian. Mau pilih Song Nuan atau Kiawan Ki? Aku pilih Kiawan Ki. Kalian sebagai senior di industri musik, panutan bagi anak muda. Bagaimana bisa tunduk pada modal? Yu Bai, jangan paksa orang dengan moral. Aku sarankan, dengarkan nasihat, tunduk saja. Kalau tidak, di industri musik yang besar ini, mungkin tidak ada tempat untukmu. Aku tunduk? Tidak mungkin. Aku Yu Bai tidak akan tunduk pada modal. Kejujuran ada di hati, meski harus keluar dari industri. Aku tidak akan menodai hati nurani, memilih Kiawan Ki yang tidak bisa menyanyi. Baik, Acara ini dikuasai modal, menyanyiakan bakat, lebih baik tidak direkam. kecurangan, kecurangan. Yu Bai, tunggu sebentar, semuanya. Aku berdiri di sini untuk membuktikan diriku sendiri, mengembalikan keadilan dan nama baikku. Juara acara sampah seperti ini tidak kuhargai. Sekarang modal dengan uang dan kekuasaan bisa berbuat semaunya. Menganggap kami seperti monyet. Ungkap mereka, biar seluruh negeri tahu wajah buruk Jilinyu dan kesombongan modal di belakangnya. Aku ingatkan, kalian sudah tanda tangan perjanjian kerahasiaan sebelum rekaman. Siapapun yang berani membocorkan semua hal di sini, aku jamin besok kalian akan menerima surat pengacara dari grup G dan denda ganti rugi yang sangat besar. Song Nuan, kamu kalah, juaranya adalah Kiawan Ki. Kamu berlutut, minta maaf. Jilinyu, keadilan ada di hati. Meski hari ini kamu bisa menutup mulut semua orang, tapi suatu hari nanti kamu akan dimakan oleh modal yang kamu andalkan. Dimakan, modal di belakangku adalah ayahku. Kau tidak akan membiarkan Jilinyu begitu sombong. Aku bilang padamu, hari ini Anda harus meminta maaf. Ayahku menelepon. Anda berani bertindak di luar dengan nama keluarga Ji. Apa yang terjadi pada ayah? Video tempat kompetisi ada di penggorengan online. Harga saham Ji anjlok. Aku sudah memperingatkan mereka. Jangan khawatir, ayah, aku akan punya cara. Bagaimana aku bisa membesarkanmu? Aku tidak punya anakmu, ayah. Apa yang harus dilakukan saudara Ji sekarang? Semua sudah berakhir. Jilinyu, pikirkan cara. Tutup mulutku, jika bukan karena kau. Bagaimana dia tahu hubungan kira? Jika dia tidak tahu hubungan kira, dia masih memiliki mata yang sama dan mengikuti pantatku. Si bodoh kecil yang menulis lagu untukku. Benar saja, Song Nuan mengatakan yang sebenarnya. Hidupku hancur. Apa yang harus saya lakukan? Song Nuan, aku ingin. Hari yang baik. Anda. Song Nuan kejuaraan ini. Kau layak mendapatkannya. Guru Yu, aku akan melakukan yang terbaik buat lebih banyak lagu emas. Selamat. Song Nuan, perjalanan bintangmu akan segera dimulai.